Halo para subscriber, kembali lagi bertemu dengan saya Nick Sumarpau. Hari ini saya ingin mencoba memberikan pemaparan hukum terkait mengenai bagaimana upaya kita apabila ada oknum advokat diduga lalai menjalankan tugasnya. Nah teman-teman, sebelumnya saya sudah membahas terkait mengenai ada oknum masyarakat mengaku-ngaku sebagai advokat. Sekarang diduga oknum advokat lalai menjalankan tugasnya. Pembahasan ini sebenarnya karena sekarang sedang viral itu ya. Ada seorang oknum advokat dituntut oleh mantan kliennya ya. Karena apa? Katanya sih diduga oknum tersebut merugikan mantan kliennya, sehingga mantan klien ini menuntut oknum tersebut ya dengan ganti rugi, melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu saya tertarik ingin membahas permasalahan ini. Seperti apa sih langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan kalau posisi kita sebagai klien ataupun sebagai calon klien, apa yang harus kita perhatikan, ataupun sebagai klien apa yang harus kita lakukan atau perhatikan dalam meng-hire seorang advokat untuk mempercayakan menangani persoalan hukum yang sedang kita hadapi. Yang pertama yang saya bahas adalah kalau kita sebagai calon klien ataupun klien, yang harus kita lihat apabila kita mempercayakan kepada seseorang atau kepada advokat untuk menangani persoalan hukum yang sedang kita hadapi, pastikan dia berkantor di mana, itu dulu pastikan. Kalau dibilang saya berkantor di jalan ini, di perumahan ini, tolong telusurin ke sana ya. Demikian juga kalau memang dibilang saya berpartner dengan si ini, kantornya si partner saya ini, pastikan juga supaya apa? Supaya kita tahu kepastiannya, Jangan-jangan dia bukan berkantor di situ, Nah, selain itu apa lagi? Boleh dong kita mintakan untuk diperlihatkan surat kartu tanda advokatnya, kartu tanda anggotanya. Kita minta untuk perlihatkan kalau memang kita serius untuk mempercayakan bahwa advokat tersebut untuk menangani persoalan hukum kita. Saya rasa juga teman-teman advokat nggak bakalan keberatan untuk memperlihatkan kartu advokatnya. Sekalipun ada yang tidak berkenan, saya rasa tidak jadi masalah ya. Nah, setelah kita mempercayakan kepada advokat tersebut bahwa dia akan menangani persoalan hukum kita yang sedang kita hadapi, lakukanlah hubungan hukum. Seperti apa? Buatlah perjanjian jasa hukum supaya hak dan kewajiban baik si klien maupun si advokat tadi diikat dalam perjanjian. Nah, setelah itu tentu nanti advokat meminta surat kuasa dari si klien sebagai pijakan advokat itu untuk melakukan bertindak atas kepentingan hukum si klien tadi. Nah, teman-teman, setelah itu ternyata ada persoalan baru persoalan baru di sini, di mana ada seorang oknum advokat, saya sebutlah di sini oknum, katanya patut diduga oknum tersebut lalai menjalankan tugasnya sebagai advokat. Seperti apa kelalaiannya? Patut diduga oknum tersebut meninggalkan pekerjaannya tidak selesai, tidak sampai tuntas, Terus kedua, patut diduga dia melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemerasan dengan cara apa? Diduga iming-iming akan menyerahkan uang ke si A, ke si B, si C, padahal mungkin diduga tidak diserahkan kepada si A, si B, si C tersebut Nah, selain itu apa? Ada dugaan lain dugaan itu dia berkaki dua, berpihak kepada pihak lawan Nah, kalau terjadi hal seperti ini, kita sebagai mantan klien mengetahui permasalahan tersebut, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu kita harus tetap juga bersurat kepada oknum tersebut. Kita sampaikan bahwa tindakannya selama menangani perkara kita itu telah diduga merugikan kita sebagai
mantan klien ya. Kerugiannya apa? Sampaikan ya. Diduga uang diserahkan kepada oknum tersebut ternyata tidak diserahkan kepada orang lain. Terus patut diduga oknum tersebut dia berkaki dua, berpihak kepada lawan. Nah, setelah kita menyurati ya, mensomasi dia sekali, dua kali sampai 3 kali, ya 2 kali juga cukup ya. Terus kita laporkanlah dia dengan dugaan patut diduga oknum tersebut dia melakukan dugaan penipuan, penggelapan atau pemerasan. Kemana? Ke pihak kepolisian. Di mana dilaporkan? Di mana peristiwa itu terjadi, laporkanlah di situ. Terus setelah itu apa lagi? Laporkan dia dugaan pelanggaran kode etik advokat ya. Bisa itu ya, bisa kena undang-undang advokat, ada kode etiknya di situ. Nah, setelah itu ada tadi mengenai kode etik, ada juga dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemerasan. Kita bisa menggugat oknum tersebut ke pengadilan dengan satu, dimungkinkan dia melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatannya apa? Ya karena diduga oknum tersebut berkaki dua, dia berpihak kepada orang lain juga. Ya tapi kita harus bisa membuktikan itu, keberpihakannya itu seperti apa. Kalau cuma ngomong-ngomong gitu doang kan itu hal yang biasa. Ya, tapi kalau dia sudah melebihi daripada yang diatur dalam perjanjian, ya kalau memang dugaan kita kuat, kita berhak menggugat dia dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu, bisa juga kita gugat dengan non-prestasi. Seperti apa? Dia meninggalkan pekerjaannya tanpa selesai. Ya, kalau memang seperti itu kita gugat dengan gugatan non-prestasi. Supaya apa? Supaya dengan gugatan ini ya, si oknum tersebut memberikan ganti rugi kepada kita atas kerugian yang kita alami selama dia melakukan pekerjaannya ya. Selama dia melakukan pekerjaannya kita merasa dirugikan, terus pekerjaan yang dilakukan itu tidak selesai, dan oleh karena itu, karena kita merasa dirugikan oleh karena si oknum tersebut, kita dapat menggugat dia secara gugatan non-prestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, teman-teman ataupun kepada masyarakat yang mengalami permasalahan seperti ini, lakukanlah upaya-upaya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.